Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan fikih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perawatan jenazah bagian pertama. Perawatan jenazah bagian yang pertama ini meliputi memandikan dan mengkafani. Secara umum bahwa hukum melakukan perawatan terhadap jenazah muslim, jenazah yang beragama Islam, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang bersifat kolektif. Maksudnya, apabila dalam satu komunitas, dalam kelompok masyarakat tertentu ada yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Lawan dari fardu kifayah adalah fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban yang bersifat perorangan. Fardu kifayah salah satu contohnya adalah perawatan jenazah. Sehingga apabila ada salah seorang yang sudah melakukan perawatan terhadap jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Lain halnya kalau misalkan fardu ain, misalkan sholat subuh, itu ya tiap orang yang harus melaksanakan sholat subuh. Rangkaian perawatan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Ini yang harus kita lakukan terhadap seorang jenazah yang beragama Islam. Baiklah, sekarang kita ikuti pembahasan yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah yang pertama, syarat jenazah yang wajib dimandikan adalah yang beragama Islam. Ya paling tidak ya Islam sebagai Islam. Bu Islam taat, bu Islam tidak, ya bu sholat, bu pokoknya Islam, maka dia wajib dimandikan. Sehingga yang non muslim yang tidak beragama Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada tubuhnya walau sebagian. Sudah maklum toh, ada tubuhnya. Kalau tidak ada tubuhnya, apa yang dimandikan? Maksudnya begini, misalkan dalam sebuah kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat terbang, duar lugur, kelepek-kelepek, ternyata marunu, terus yang ketemu ini hanya jari-jari saja. Diidentifikasi, proses identifikasi selesai, ternyata jari-jari itu miliknya si fulan yang beragama Islam, maka yang dimandikan ya hanya itu, hanya jari-jarinya itu saja. Atau dulu pada waktu marah-marahnya terorisme, ketika pengebom itu kemudian terus mati dia, tapi ternyata hancur semua, yang tidak hancur hanya kepalanya, maka ya kepalanya itu yang dimandikan, yang lain tidak, memang tidak ada. Kemudian yang berikutnya bukan mati syahid. Syahid itu ada 3, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Yang dimaksudkan syahid di sini adalah yang syahid dunia saja atau syahid dunia akhirat. Ini yang tidak perlu, tidak boleh, tidak wajib dimandikan. Siapakah orang yang syahid dunia? Yaitu orang yang mati dalam rangka perang, dalam peperangan melawan orang kafir harbi. Kafir harbi itu artinya orang kafir, orang non muslim yang memerangi Islam. Ya, kalau tidak memerangi bukan namanya kafir harbi. Lah, orang yang syahid dunia itu tadi, dia kelihatannya memerangi orang kafir harbi, tetapi ternyata niatannya bukan dalam rangka untuk membela agama Islam, tetapi niatannya supaya dikatakan berani, karena dia malu tidak ikut berperang dan sebagainya. Lah dalam hal ini dia dihukumi orang yang mati syahid. Terkait dengan masalah hatinya kan tidak ada yang tahu, ya, sehingga tidak boleh menduga-duga. Pokoknya orang yang mati syahid dalam rangka membela agama Allah, ya sudah mati syahid gitu saja. Kemudian yang kedua, syahid dunia akhirat ini kelihatannya secara lahiriah dia memang berjuang dalam rangka membela agama Allah, perang, ya.
terus meninggal. Ternyata memang tujuannya dalam rangka untuk membela agama Allah, maka inilah namanya syahid dunia akhirat. Dua macam ini, syahid dunia maupun syahid dunia akhirat ini tidak dimandikan. Ya. Kemudian yang ketiga, syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja itu artinya status hukumnya syahid, sehingga dia tetap dimandikan. Siapa orang yang syahid akhirat? Misalkan orang yang mati mendadak, orang yang mati karena sakit perut, orang yang kalau sekarang mati mendadak kan banyak ya, ada sakit jantung dan lain-lain itu. Ada yang orang yang mati kerubuhan bangunan, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar. Nah, itu termasuk syahid akhirat. Lah mereka wajib dimandikan, tetap wajib dimandikan. Oke, the next. Bukan bayi prematur tanpa tak ada tanda hidup. Prematur itu berarti sebelum usia 6 bulan dalam kandungan. Tanpa ada tanda hidup. Tanda hidup itu apa? Nangis, ya. Ketika dia nangis, maka berarti itu tanda dia hidup. Kalau tidak ada nangis, ya, sudah prematur, tidak ada nangis, berarti tidak nangis, berarti tidak ada tanda hidup. Dan bukan bayi yang belum berwujud manusia. Meskipun tidak ada tanda kehidupan, tapi sudah berwujud manusia, berarti kira-kira ya usia 6 bulan dalam kandungan, lahir mati, ya, tanpa menangis, maka ini juga wajib dimandikan. Yang tidak wajib dimandikan tadi apa? Bayi prematur, ya, misalkan keguguran usia 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan, maka itu tidak wajib dimandikan. Biasanya kadang-kadang di kampung diwadi toples unuae, ya, atau tidak berwujud manusia. Itu jadi belum genap 7 atau 6 bulan. Kemudian sekarang selanjutnya, siapa saja yang berhak memandikan jenazah itu? Yang pertama, apabila jenazah perempuan yang baligh, maka yang berhak memandikan adalah yang pertama sesama perempuan. Nah, ini sekarang yang banyak terjadi di masyarakat itu sesama perempuan, alias apa, wak mudin. Ya, memang itu biasanya sudah kulino. Kalau tidak kulino, masya Allah, ngejer kabeh kira-kira ngono. Yang kedua, suaminya, kalau ada. Tapi ya ini boleh memang. Loh, apakah nanti tidak membatalkan? Ya tidak. Artinya apa? Nah, misalkan dibutuhkan dan seterusnya, itu nanti yang batal hanya orang yang hidup, sementara orang yang mati tidak batal. Kan misalnya kan gitu ya, saya ingat salah satu yang batalkan wudhu itu adalah persentuhan laki-laki perempuan, termasuk suami istri kan membatalkan. Tapi kalau misalkan si istri sudah meninggal, kemudian suami ini memandikan, maka tetap jadi gak batal si jenazah ini. Kemudian kalau misalkan tidak ada ya mahramnya, ya mahramnya itu berarti saudaranya, orang tuanya, pamannya, pokoknya mahram itu. Kemudian jenazah laki-laki yang baligh, siapa yang memandikan? Satu, sesama laki-laki. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat memang seperti itu. Padha lanang wa mudin, ya, wa mudin lanang. Tuh. Kemudian istrinya, sampai sekarang saya masih belum pernah ada seorang istri memandikan suaminya. Tapi itu pun boleh kok sebenarnya. Ya sama tadi apa? Tidak batal si jenazah itu. Kemudian mahram, sama dengan si laki-laki. Misalkan anaknya atau saudarinya atau ibunya, itu boleh memandikan. Bayi laki-laki atau anak-anak boleh dimandikan oleh lain jenis, ya. Bayi laki-laki atau anak-anak ya belum balik pokoknya boleh oleh lawan jenis. Selanjutnya orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat. Ini ketentuan secara umum, ya. Jika berhalangan atau tidak mampu, nah, yang banyak ini tidak mampu, ya. Karena memandikan jenazah itu butuh pengalaman, makanya diangkatlah mudin kan gitu ya. Diwakilkan kepada orang lain yang mampu, sesama jenis, padha lanange misalnya. Dan bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya tidak mudah menceritakan aib jenazah. Soalnya apa? Ya, biasanya ketika orang meninggal itu kan
namanya aurat-aurat itu kan sesuatu yang memalukan, itu kan dibersihkan oleh Wak Mudin. Nah itu kan akan tahu bagaimana kondisinya. Oh ternyata ada begini. Enggak, itu tidak boleh ceritakan. Makanya Wak Mudin harus orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini sama tadi, masih rangkaian hukumnya fardu kifayah. Kain kafan ini boleh dibeli dari harta warisan atau dari harta keluarga terdekat. Ini konsep awalnya. Tapi kemudian di masyarakat berkembang, biasanya kain kafan itu diambilkan dari apa? Urunan, ya, urunan dari masyarakat, ukuran dana sosial. Itu biasanya di masyarakat modelnya ada yang kalau di desa saya di Bunga itu urunannya benulan, setiap bulan sekali per kakak kena berapa. Ada lagi daerah lain, ya, itu adanya iuran itu kalau ada orang yang meninggal ada iuran baru, ada yang begitu. Tapi walhasil sebenarnya untuk biaya kain kafan ini boleh saja diambilkan dari harta peninggalan si jenazah, gitu ya. Kemudian kain jenazah hendaknya bersih, putih, sederhana, tidak mahal, tidak terlalu murah. Biasanya Rasulullah bersabda, berpakaianlah warna putih karena itu pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayatmu dengan pakaian yang putih juga. Kadang-kadang kalau orang laki-laki itu pakai kain ikhramnya. Kalau orang perempuan kadang-kadang pakai mukenanya. Oke, the next. Orang yang berhak mengkafani jenazah itu sama dengan orang yang berhak memandikan. Tadi ya, kalau laki-laki balik urutannya sesama laki-laki atau istrinya atau orang lain sesama mahramnya, ya. Itu urut-urutannya. Kemudian untuk lapisannya bagaimana? Secara umum jenazah laki-laki atau wanita minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuh, itu minimalnya, ya, paling tidak itu kan. Namun yang sempurna jenazah laki-laki sebaiknya 3 lapis tanpa baju dan surban, ya, setiap lapis untuk menutupi seluruh tubuh, ya, jadi langsung. Biasanya kalau di masyarakat itu ada tambahan cawet, ya, itu tidak masalah, tidak menambahi hitungan. Kemudian untuk jenazah wanita sebaiknya dikafani 3 lapis, 5 lapis secara keseluruhan ya. 3 lapis itu 1 kain bawahan atau kain basahan itu loh. Biasanya mulai dari lutut sampai pusar seperti orang yang pakai sarung biasa itu ya. Kemudian ditambah baju itu tergantung kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ada yang baju itu kayak baju yang ini, seperti baju yang hanya dilubangi lehernya saja, dilipat jadi 2, tengah-tengah dilubangi, itu ada yang seperti itu. Ada yang baju itu ada lengannya, kemudian kancingnya ya pakai kancing di tali gitu saja, ya. Ada juga kalau perempuan biasanya kadang-kadang itu mukenanya, ya. Mukena itu diketok, dipotong jadi 2, setengah badan itu, yang atas itu berarti sekaligus sebagai jilbab atau kerudung penutup kepala sekaligus baju, dan yang bawah itu kain bawahan. Biasanya kalau kadang-kadang pakai mukena seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang 2 lapis lagi itu menutup seluruh tubuh. Itu berarti berapa? 5 untuk perempuan, ya. Praktek mengkafani jenazah seperti ini. Jadi nanti kalau kita ada kesempatan, ya, persiapannya itu seperti itu. Gunting, meteran, kain kafan, benang dan jari, sewek. Kemudian diukur tinggi jenazah, ya. Tinggi jenazah ditambahkan 40 cm untuk pembuatan pocong, berarti 20 atas 20 bawah. Kalau misalkan jenazahnya itu tingginya 160, berarti 1 lapis untuk seluruh tubuh itu panjangnya dibutuhkan berapa?
Iya betul. Berarti dibutuhkan 200 cm. Kemudian bagi jenazah laki-laki yang perlu dipersiapkan, satu, bentangkan 3 lembar kain kafan untuk seluruh tubuh. Mudah itu saja. Kemudian dipersiapkan 3 atau 5 tali pengikat. Mengangkat jenazah ke hamparan kain kafan. Kemudian siapkan kapas untuk menutupi kemaluan, kedua mata, 2 buah dada, 2 telinga, 2 siku dan 2 tumit ya. Atau apa? Untuk kadang-kadang ini diberi cawet ya, diberi cawet. Nah, kemudian membungkus jenazah. Kemudian untuk jenazah perempuan ada 5 lembar. 1 lapis bawahan itu pinggang sampai kedua betis ya. 1 lapis baju kurung, 1 lapis kerudung kepala. Ini biasanya kadang apa? Tadi pakai mukena tadi ya. Kemudian 2 lapis untuk seluruh tubuh. Mengepang rambut kalau panjang, ini biasanya pada waktu memandikan ya, dikepang. Kemudian siapkan 3 atau 5 tali pengikat. Mengangkat jenazah ke hamparan kain kafan, siapkan kapas untuk menutup kemaluan dan seterusnya. Membungkus jenazah. Memasang kain penutup pinggang sampai kedua betis. Jadi ini dulu, yang kain basahan dulu. Kemudian memasang baju kurung. Selanjutnya memasang kerudung kepala, dan terakhir menutup dengan kain kafan untuk seluruh tubuh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.